Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat malam Jong Sindikat Lovers. Kembali lagi. Kali ini kita bertemu dengan Pak Dhani dan Pak Rido. Kita akan membahas tentang generasi. Generasi seperti kita tahu adalah bagian terpenting dari kelanjutan sebuah peradaban atau sebuah bangsa yang betul-betul akan memegang kendali di masa depan. Nah, di Indonesia dalam situasi sekarang ini di mana kita sedang dan akan memasuki masa pemilu atau pesta demokrasi. Di situ ada pergantian kepemimpinan dan itu akan sangat menentukan apa perjalanan ke depan bangsa ini yang berikut. Jadi poin penting dari perjalanan demokrasi ini adalah agar bagaimana kita bisa mendapatkan generasi selanjutnya yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini. Karena selama ini kita tahu kita juga terus berkembang dari generasi ke generasi, pergantian pemimpin semua. Dan Jong Sindikat sendiri berharap agar semua ini berlangsung dengan damai, dengan aman, dan kemudian kita memunculkan seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai kualitas yang luar biasa dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan semangat untuk merubah bangsa ini dari hati demi kemajuan bangsa. Nah, kita bertiga kembali lagi akan membahas ini bersama Pak Dhani. Pak Rido, selamat malam. Selamat malam Bung Yongki. Bagaimana Pak Dhani? Sehat, salam satu rasa, salam satu bangsa. Pak Rido. Salam satu bangsa, salam satu bangsa. Nah, apa yang kemudian akan Pak Dhani pikirkan tentang generasi ini? Ya, kita kembali ke semangat 28, semangat 45 Bung Yongki. Ya. Karena per hari ini mungkin kawan-kawan kita di gen milenial dan gen Z itu kehilangan arah dan semangat dari apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, pemuda-pemuda tahun 28 dan tahun 45. Adapun yang perlu saya sampaikan itu pertama, semangat 28 itu kan semangat kebangsaan. Jadi gen Z ataupun gen milenial harus paham semangat kebangsaan. Sebagai orang Indonesia, dia harus paham bahwa mereka itu bertanggung jawab terhadap 17.000 pulau. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa, gitu ya. Nah, ini yang harus mereka pahami. Terus masuk ke 45, sampai dengan detik ini, pemimpin Indonesia sampai dengan hari ini belum mampu menjawab persoalan preambul yang merupakan amanat yang dicita-citakan. Pertama, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, di situ kan muncul pertanyaan. Sudah diingatkan oleh pemimpin kita dulu bahwa penjajahan ini akan berubah dari kulit putih ke kulit yang sama gitu ya. Artinya penjajahan dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Terus yang kedua, ini juga alinea kedua itu gen milenial dan gen Z ini harus paham bahwa pergerakan kemerdekaan kita itu menghantarkan rakyat Indonesia sampai pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kita ini dihantarkan baru sampai pintu gerbang, gitu ya. Ini tolong dipahami. Nah, siapa yang buka gerbangnya atau siapa yang membuka gerbangnya sampai dengan hari ini belum pecah. Sehingga
per hari ini ya wajar kalau misalnya rakyat kita masih mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah terus yang ketiga juga tetap saya akan mengingatkan teman-teman di milenial dan di Gen Z, tolong pahami bahwa kita merdeka sampai dengan hari ini itu merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini juga harus dipahami karena ketiga hal ini juga hilang dari pemimpin hari ini gitu. Nanti kita akan lihat bahwa mereka itu sebenarnya tidak ada yang memikirkan bagaimana membuka pintu gerbang atau siapa yang membukakan untuk masuk gitu loh, sehingga kita asik sendiri di luar gerbang sebenarnya gitu kan, jadi belum masuk ini. Nah ini adalah tantangan dari milenial dan zilenial. Nah terus kenapa hal ini harus saya sampaikan Bung Yongki? Mungkin dari teman-teman itu kan akan menyampaikan podcast kan cuma ngomong aja gitu kan, dia bisa apa gitu kan. Nah ini justru inilah titik-titik cahaya yang akan kita sampaikan, yang pada hari ini mungkin kawan-kawan milenial kita itu membuat sebuah pekerjaan-pekerjaan dengan perputaran uang yang macam-macam. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliar, ada yang 100 miliar, ada yang mungkin sudah triliunan. Tolong mereka paham semangat ini sehingga segera selamatkan semuanya. Begitu loh, ya kan? Jadi mereka paham titik-titik arah yang udah diberikan oleh leluhur kita itu segera pahami gitu kan. Nah ini mungkin awal dari saya. Nanti kita akan kembangkan diskusi ini lebih lanjut dan mungkin saya akan membuka satu teori-teori pembangunan yang bisa diterapkan oleh teman-teman pada saat sekarang. Mungkin itu dulu Bang Yongki. Ya. Pak Ridho gimana? Baik, selamat malam Young Syndicate Lovers. Nah, ini temanya kita masalah generasi ya. Ya, siap. Jadi menarik ini. Tapi menyambung omongannya Pak Dani ya, saya ingat Bung Yongki, ini waktu itu Cak Nun ya, M. Ainun Najib pernah berkata dalam suatu YouTube-nya ya. Cak Nun tuh bicara begini, YouTube itu diciptakan untuk orang-orang seperti kita. Artinya seperti kita itu yang mungkin media mainstream pun agak susah masuk ke sana. Makanya tetap digunakan sebagai kesempatan ini bagi orang-orang yang ingin bersuara. Persoalan benar salah itu kita kembalikan kepada netizen atau rakyat Indonesia hari ini. Cuman adanya YouTube ini adalah bagian dari pembaruan generasi, Pak. Yeah. Nah, begini Bung Yongki, saya membagi generasi dalam teori saya sendiri nih, Pak, yang saya hasil temuan saya. Kayak saya analogian tuh seperti langit-langit jaringan telekomunikasi. Dulu kita mengenal ada namanya 2G, 3G, 4G dan sekarang udah 5G. Oke. Nah, maksudnya begini. Kenapa saya punya klasifikasi masalah itu saya analogikan ke generasi gitu ya. Generasi itu kan kalau bicara dasar definisinya adalah gen, asal dari gen. Ya kan? Rasi itu adalah generatif penurunan. Artinya bangsa ini selama 1928 sampai hari ini dia menurunkan apa nih warisannya gitu loh. Apakah generasi itu berulang atau tadi kalau kata pembicara sebelumnya tuh sampai kita ini mau jadi sampah sejarah atau menjadi bonus sejarah kan gitu ya. Nah kita harus klasifikasikan itu. Nah terus pertanyaannya apa sih 2G? 2G itu generasi yang menurut saya Bung Yongki ya masih mengedepankan aspek kayak monarki ya kan, berpikirnya masih tipe kerajaan. Feodalistik, dia masih ada cerita tuh antara master and slave gitu ya. Nah itu masih berpikir 2G. Jadi kalau ada generasi masih berpikir kayak begitu, berarti ini masih di level 2G tuh Pak. Nah terus yang kedua ada generasi namanya 3G. Nah kalau 3G menurut saya dia jauh lebih bagus nih daripada 2G. Cuman feodalismnya masih ada, patronismnya masih ada. Ya kan, dia masih melihat ketokohan-ketokohan tanpa menilai ketokoh ini benar atau salah. Nah itu biasa terjadi setelah pasca era kerajaan. Nah masuk ke zaman modernisme tuh Pak. Nah masuk ke era 4G nih. Nah 4G inilah yang sebenarnya penghantar ke 5G. Tapi saya melihat di era 4G ini banyak tipe-tipe kemunafikan Bung Yongki. Kenapa saya bilang kemunafikan? 4G itu seolah-olah benar, seolah-olah benarnya gitu. Dia mengemas dirinya dalam bentuk kebaikan, ya kan? Dia mengemas dirinya dalam bentuk seolah-olah dia adalah penolong di masyarakat, tetapi itu tidak. Nah, kita tolak yang generasi 5G ini karena sekarang udah masuk dalam fase
kita tolak yang generasi 4G ini, kita masuk yang ke generasi 5G. Nah, temuan saya tuh Pak, generasi 5G. Ada apa di generasi 5G gitu ya. Sebenarnya generasi itu adalah suasana batin, alam pikir, ya kan? Alam intelektual. Kalau kita masih berpikir mengenai kelompok, kepentingan, atau kita mengemas niat-niat jahat kita dengan hal-hal yang baik gitu ya, itu kita masih di level 4G. Kita masih udah ketinggalan zaman. Kita udah harus naik ke 5G. Nah, di 5G itu udah paling canggih untuk saat ini Bung Yongki. Mungkin di level berikutnya ada 6G gitu ya. Cuman saya melihat di level 5G aja kita belum gitu ya. Jadi saya mau mengatakan temuan saya, kita harus benar-benar meninggalkan ya kan pola-pola pikir lama kita, Pak. Kejumutan-kejumutan kita itu melangkah ke 5G kalau mau mendapatkan kecanggihan-kecanggihan dalam berpikir. Pertanyaannya, apakah hanya berpikir? Tentu tidak. Kita harus punya sandaran, Bung Yongki, begini. Selain kita berpikir benar nggak Pak? Bertindak juga benar sampai merasa itu benar. Nah, jadi 5G itu alam perasaan. Saya melihatnya itu ada dimensi rasa di situ. Jadi begini, orang setelah reformasi dulu, Bung Yongki, semakin dia banyak berretorika, seolah dia pintar. Nah, setelah pasca reformasi tergerus, ya kan, dengan dihantarkan tokoh-tokoh yang tidak reformasi, akhirnya pada akhirnya begitu, saya melihat ini sama aja nih, gitu kan. Jadi saya ingin mereka itu berubah pola pikirnya. Jadi udah nggak lagi lah sekarang dalam tataran retorika, bangsa ini udah nggak bisa dihantarkan dalam tataran retorika, terus kampanye yang muluk-muluk. Apalagi kalau ada istilah, saya sering dengar ya Pak, istilah harus yang pemimpin bermoral. Itu udah nggak bisa itu. Kalau saya, itu semua harus sudah dimensi perbuatan yang langsung dirasakan kepada masyarakat. Masyarakat hari ini tidak butuh pemikiran yang ini Bang Yongki, yang canggih, sophisticated, nggak perlu. Masyarakat hari ini perlu di mana kamu, ya kan? Apakah kamu masih di level yang lama atau kamu di level yang baru? Itu aja pengantar saya dulu. Terima kasih. Ya, memang ada kesulitan ketika kita berusaha untuk mencari suatu generasi yang betul-betul pure ya, betul-betul terbebaskan dari kontaminasi lingkungan, Ya. baik lingkungan politik maupun lingkungan kekuasaan yang lain. Itu sangat-sangat sulit. Kalaupun ada, dia hanya orang yang terpinggirkan, Teralienasi ya, teralienasi, karena dia nggak dipakai. Biasanya orang yang betul-betul idealis, yang betul-betul kayak Mistar, tahu nggak? Penggaris. Oke, Mistar. Lurus. Mistar. Mistar lurus tuh. Itu kadang cenderung nggak dipakai. Iya. Cenderung dikucilkan. Iya. Jadi ya itulah kesulitan kita, seperti yang Pak Ridho bilang, kita dalam kondisi yang munafik. Kita lebih banyak jargon, Ya. tapi untuk memenuhi standar jargon itu jauh panggang dari api. Iya. Jadi nggak pernah ada. Bahasa itu akan muncul setiap kalau kita menjelang Kampanye. Itu bahasa-bahasa yang Iya betul. sering dimunculkan. Moral. Tapi habis itu udah hilang ketika harus berjalan 5 tahun ke depan. Nah, surga kita itu ada di jargon, dan penderitaan kita itu hanya membutuhkan waktu 3 menit di dalam bilik. 3 menit di dalam bilik menentukan kita menderita selama 5 tahun atau sejahtera selama 5 tahun. Cuma 3 menit pada waktu nyoblos tuh. Itu situasinya. Dan ya situasi memang begitu, jadi kita nggak bisa menghindari itu. Tapi paling enggak kita harus memberikan satu edukasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi yang akan mewarisi ini. Suatu pembelajaran untuk bagaimana untuk mengatakan tidak untuk ketidakbenaran. Itu aja. Iya.
Jadi kalau kita terus dalam situasi ini, saya udah pernah bilang bahwa malaikat pun kalau turun ke Indonesia dia akan main kamu nurut dia pimpin. Sama kayak Mahfud MD dong ngomong gitu. Gitu. Pak Mahfud MD. Gimana Pak Dani? Ya, ini kan sebenarnya begini Bung Yogi. Sebenarnya yang hilang dari bangsa kita hari ini, terutama yang saya harus sampaikan ke teman-teman di milenial dan zilenial, gitu ya. Mereka ini kan nggak punya contoh. Nah, kenapa nggak punya contoh? Ya pemimpinnya kan misalnya gimana? Nggak ada yang bisa dijadikan contoh, gitu kan? Sekarang siapa yang mau kita jadikan contoh, gitu kan? Karena kan mereka sebenarnya sederhana gitu. Makanya kita ingatkan kembali. Ini loh 1928 itu sebagai pemuda Anda harus memikirkan ini. Ada 17.000 lebih pulau ini bagaimana? Ini loh ada lebih dari 1.300 suku. Ini bagaimana? Terus di 45 itu juga Anda ini ingat loh harus sudah merdeka gitu kan. Jadi artinya pemuda-pemuda kita untuk generasi milenial dan zilenial segera merdekakan diri dia gitu kan. Terus juga yang kedua, kita ini baru dihantar sampai pintu gerbang loh gitu loh. Nah kesadaran-kesadaran ini kita harus tahu. Jadi kita kan sampai dengan hari ini berpikir tentang Indonesia ini dan itu, tapi belum masuk ini, masih di pintu gerbang Bang Yogi. Ini siapa yang buka pintunya dan siapa yang mau membukakan? Yang megang kuncinya siapa ya? Iya. Nah, yang menarik lagi, kita kan ada alinea 3 itu kan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita per hari ini Bung Yongki, kita ada kekuatan yang namanya pertama kita harus mensyukuri dulu apa yang kita dapat sampai dengan hari ini. Terus kita mendoakan untuk sektor 1, 2, dan 3 agar mereka hatinya terbuka. Karena saya masih melihat mereka itu yang berjuang juga banyak gitu ya. Nah, udah gitu mereka juga harus terbiasa untuk bisa menilai dirinya. Jangan menyalahkan orang lain gitu. Yang namanya pemimpin ini kan dari level atas sampai level bawah. Dari presiden, lembaga-lembaga negara, di swastanya juga. Terus dari eselon 1, 2, 3, 4. Di daerah juga dari gubernur sampai seluruh perangkat. Itu pemimpin semua. Dan ini gerakannya harus semua bersama-sama untuk bisa kembali kepada semangat 28 dan 45. Gitu. Jadi mereka ini harus ada budaya malu gitu loh. Budaya malu ini mereka harus punya. Kenapa? Karena di 28 itu jelas itu amanatnya. Itu kita harus berpikir tentang 17.000 lebih pulau. Nah, kita berasal dari tanah-tanah yang ada di kepulauan itu. Itu kan Ibu Pertiwi. Nah, sementara sekarang dia melakukan kesalahan-kesalahan ataupun katakanlah memeras bangsanya sendiri gitu kan. Dia lupa itu masih saudaranya. Nah, semangat ini yang penting kita ingatkan terus. Untuk semangat 28 dan semangat 45. Nah, terus secara teori mungkin saya akan sampaikan begini Bung Yongki. Di dalam teori pembangunan ya untuk kasus Indonesia itu sebenarnya kan untuk pembangunan itu dibagi dua ya. Itu ada pendekatannya pendekatan modern perkotaan dan tradisional pedesaan. Ini sebenarnya dua hal yang menarik. Jadi strateginya harus berbeda nih. Karena yang modern perkotaan itu yang sekarang ditempuh oleh teman-teman kita yang memang sekolah dari S1, S2, S3 gitu kan. Mereka untuk mencapai globalisasi itu seperti apa dan mereka akan berhadapan dengan seluruh dunia. Tapi jangan lupa ada tradisional pedesaan ini. Disitulah misalnya desa ataupun kampung itu kan ada yang daerah urban, ada yang pegunungan, ada yang dataran tinggi, ada yang pantai, ada yang kepulauan. Itu kan banyak sekali, gitu kan? Nah, ini strateginya beda. Yang menjadi masalah per hari ini pertumbuhan kita ini dipacu cepat, gitu kan? Tapi si pemerataan itu sebenarnya kita punya sistem pertahanan. Makanya coba kalau Bang Yongki perhatikan. Para generasi kita juga bisa lihat bahwa sistem di tradisional pedesaan ini bisa sebagai penjaga untuk sistem ketahanan kita sebenarnya. Kalau dia mau modern perkotaan silakan bertempur. Makanya per hari ini kalaupun misalnya ada di sektor satu itu bertempur untuk merebutkan kekuasaan, apakah dia pemerintahan ataupun dia misalnya di oposisi gitu ya. Kalau kita perhatikan analisis dia itu kan tidak mencakup 17.000 pulau itu. Dia kan berpikirnya itu kan berpikir sektoral gitu kan. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi ini kita nih gimana nih ada sekian banyak gitu kan. Nah, ini sekali lagi yang namanya kita sampaikan ke kawan-kawan di generasi Z dan generasi Y ya, untuk milenial,
kita mengingatkan kembali semangat 28 dan semangat 45. Dulu waktu kita merdeka itu kan memang diharapkan semua generasi kita itu sekolah setinggi-tingginya. Sekarang yang sekolah udah banyak, gitu kan? Mungkin mereka sekarang menipu bangsanya sendiri, tapi itulah yang kita harapkan dari mereka supaya mereka mampu menghadapi tuh orang-orang pintar dari luar, gitu ya. Kalau dia menipu dia paham, tapi jangan kita yang ditipu lah, gitu kan? Nah itu sebenarnya semangatnya, gitu kan? Mungkin itu dulu dari saya, Bung Yongki. Iya, jadi proses, saya bilang proses penyadaran. Saya pikir generasi Z ini belum tahu betapa sangat pentingnya mereka dalam menentukan arah. Iya, estafet kepemimpinan, betul. Kepemimpinan Penting itu mereka nggak pernah nyadari. Iya. Nah, makanya ada perlu satu edukasi yang betul-betul terus menerus, ya kan, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah generasi yang menentukan, ya kan? Betul. Kalau mereka cuek dan mereka tidak pernah punya satu identitas, satu merasa tertantang. Biasanya kalau orang merasa tertantang dia akan termotivasi melakukan apapun juga, gitu kan? Nah itu berarti ya nanti rasanya hambar. Ya mereka nggak peduli siapapun yang mau pimpin bangsa ini, terserah. Begitu ada acara pemilu ya datang aja ke pilih, coblos. Ya. Dia nggak tahu siapa yang dia pilih. Itu yang makanya saya bilang tadi bahwa nasib kita ditentukan 3 menit di dalam bilik. Kalau kita salah milih, 3 menit 5 tahun kesengsaraan atau 5 tahun kesejahteraan. Itu aja. Ya, jadi Bang Yongki ya, kembali ke 1928. Kita harus tahu genetik manusia Indonesia itu apa sih? Gennya gen apa? Kita udah lupa, Pak. Nggak pernah mengkaji. Ingat, Indonesia ini mungkin, Pak, ya, kerajaan paling terbanyak di dunia. Saya yakin Indonesia memiliki kerajaan paling terbanyak di dunia. Negara yang memiliki kerajaan paling terbanyak. Genetik kita tuh genetik petarung. Bangsa yang memang bukan bangsa yang genetik pejuang. Makanya itu dimanifestasikan di pemuda 13 orang itu di 1928. Kita udah lupa. Darah kita ini darah pejuang Indonesia ini. Kok sekarang bisanya gitu loh. Walaupun ada juga yang mental inlander juga ada pada waktu itu. Tapi kan itu segelintir. Tapi kalau kita originalitas gen kita nih, contoh, siapa sih nggak kenal pelaut Indonesia? Iya kan? Di zaman era mungkin waktu Afrika terkenal ya pelaut luar itu cuman pelaut Indonesia yang bisa menaklukkan pelaut Sulawesi misalkan. Nah, kita sudah melupakan nama besar atau genetik kita sebagai bangsa pejuang, Bang. Itu yang sudah dilupakan. Saya nggak tahu ya, apakah ada upaya kayak semacam penghilangan spirit itu, ya kan, dengan cara-cara tadi ya, media yang terus dibombardir generasi muda anak-anak kita, ya kan, dikasih tontonan-tontonan yang memang bukan asli, ya kan, genetik kita. Kita lupa, bangsa ini sudah lupa bahwasannya generasi genetik kita, gitu ya, genetik seorang pejuang, Bung Yongki. Mungkin Bung Yongki juga punya kakek seorang pejuang, Pak Dhani juga seorang pejuang. Begitu juga dengan saya, Bung Yongki. Tapi kan nggak mungkin juga bangsa ini ingin terbangun hanya kita doang bertiga gitu kan? Kan perlu nih diaktifkan lagi nih genetik ini. Benar nggak? Bagaimana cara mengaktifkan genetik pejuang itu? Pertama, Bung Yongki, kita harus kembali. Lihat tuh, pada waktu zaman penjajahan ada juga ya mereka dengan senjata seadanya begitu ya, berani melawan hegemoni Belanda, Jepang, bahkan Inggris begitu ya. Kira-kira sekarang contohnya apa yang paling terdekat? Gampangnya begini, kita dulu kan perang melawan mereka kan dengan fisik ya Pak ya. Sekarang lebih pada perang melawan pola pikir, mindset. Nah ini yang saya bilang berbahayanya begini, seolah-olah kalau bukan dari, maaf ya, kalau negara luar Amerika, Inggris,
yang sekolah-sekolah di sana lebih hebat dari yang sekolah asli di Indonesia. Nah, ini pola pikir sebenarnya berbahaya nih Bang Yongki. Ya, pola pikir branding. Saya ambil contoh orang Jepang. Ya. Kenapa orang Jepang itu bisa hebat? Kenapa orang Cina itu bisa hebat? Kenapa orang Korea bisa hebat? Kenapa orang India bisa hebat? Mereka tidak pernah meninggalkan gen mereka. Gen nenek moyang mereka. Apa gen nenek moyang mereka? Contoh, kalau misalkan orang India ya, dia semangat Krishnanya, ya kan, semangat Dewa Siwanya, dia terus melekat, Pak. Kalau orang Cina, ya tentunya banyak lah pahlawan-pahlawan Cina yang bisa mereka agungkan gitu ya. Jepang jangan ditanya lagi lah dengan semangat samurainya, ya kan. Jadi itu yang hilang sama Indonesia. Saya lihat, Pak, gen pejuangnya itu sudah hilang karena apa tadi? Ada semacam missing link nih, Bang Yongki. Dari 1928 menghantarkan ke era Orde Baru, Orde Lama sampai Orde sekarang, itu ada missing link. Contoh dari sistem pendidikan. Nah, artinya apa? Apakah kita mau bertahan di seperti ini atau kita harus berani menyatakan, oh kita berada di generasi yang harus kita rubah atau nggak begini nih generasi nih? Itu tugas kita, Bang Yongki. Itu tugas kita pada nih. Mumpung kita masih sadar. Karena hari ini saya lihat, ya kan, jangankan kita berkata benar, bertindak benar, berpikir benar aja kita takut, setuju nggak? Untuk berpikir benar aja kita masih takut. Nah, itu yang saya khawatirin tadi yang kata Pak Nedi bilang. Kalau saya jadi ingat kata Sohokgi. Sohokgi pernah bilang, sebagai pemuda saya akan ada pilihan apatis atau ikuti arus. Tapi saya lebih memilih sebagai manusia merdeka. Jadi genetik kita tuh adalah bangsa yang merdeka pada nih. Makanya wajar kerajaan tuh banyak karena pada hari itu memang mereka tidak mau dijajah. Kita itu Indonesia tuh bukan mental orang-orang inlander gitu loh, yang aslinya mau diterima begitu. Oh tidak, apalagi kalau saya mewakili orang-orang Barat ya, yang Indonesia Barat gitu ya. Kalau saya lihat mereka tuh pengen egalitarian. Tapi sekali lagi kita punya kesamaan genetik. Apa itu? Pantang dijajah. Pantang dipengaruhi, benar nggak? Pantang disetir, itu yang harus jadi kita kembalikan lagi ke semangat itu, Bung Yongki. Mungkin itu dari saya. Ini menarik gitu. Dari teori-teori buku itu kan tadi saya pilah antara modern perkotaan dan tradisional pedesaan gitu ya. Terus juga kalau kita lihat dari semangat 28 itu kan semangat bagaimana dengan 17.000 pulau ini. Itu kan sebenarnya sebuah ilustrasi bahwa Ibu Pertiwi ini itu di atas tanahnya itu ada adat istiadat, ya kan? Ada juga yang sifatnya mereka dari dulu itu sudah memiliki teknologinya sendiri. Bangsa kita ini kurang menghormati leluhurnya. Per hari ini teknologi-teknologi kita dari Majapahit, Sriwijaya ataupun dari semua kerajaan itu ada, Bung Yongki. Itu ada, itu digali. Makanya di setiap daerah itu tertinggallah jenius-jenius lokal, tertinggallah kearifan-kearifan lokal, tertinggallah itu adat-adat. Itu mereka sebenarnya memelihara semua. Coba kita perhatikan dari zaman dahulu sampai dengan hari ini, apa yang berhasil ditanamkan oleh nenek moyang kita? Kita tuh jadi bangsa yang santun. Iya kan? Sopan hampir semua orang Indonesia, dan itu nggak bisa dibentuk dalam waktu cepat. Nah, setelah merdeka kita sekolah dari S1, S2, S3 makin pintar. Nah, bahayanya apa? Jadi kadang-kadang dia sifatnya santun tapi dia karena pintar kadang-kadang suka ngakalin dengan kesantunan. Nah, ini juga cilaka. Bahaya tuh. Iya kan? Karena kita memang dasarnya itu. Nah, sebenarnya kita kembalikan lagi Bung Yongki, yang namanya masyarakat adat itu dioptimalkan. Misalnya kita ambil contoh kasus beberapa masyarakat adat dia punya bangunan-bangunan adat yang sama. Itu artinya apa? Itu untuk konsep pemerataan itu lebih bagus karena dia nggak akan berpikir untuk merubah, dia nggak akan berpikir untuk ini dan itu, semua masuk gitu ya. Jadi untuk sistem pertahanan seluruh persoalan-persoalan yang ada di daerah-daerah atau adat-adat itu dioptimalkan. Yang membuat kekacauan ini kan karena kita mau mengejar pertumbuhan dengan cara berpikir kita yang sudah sekolah tinggi dengan keinginan-keinginan yang tinggi. Tapi ingat, ini kan harus ada batas, gitu kan? Sebenarnya kalau saya mau memberikan sebuah tantangan buat pemerintah Indonesia, pertama, saya akan mengatakan, Mr. Presiden, sampai dengan hari ini, itu negara Indonesia, pintu gerbangnya belum ada yang buka, Mr. Presiden. Ini gimana caranya? Gitu, itu satu.
Biar yang generasi X, Z dan milenial paham ini gerbangnya belum kebuka, gitu kan? Terus yang kedua, Mr. Presiden, bisa nggak untuk mengatasi persoalan-persoalan di Indonesia ada batas atas, ada batas bawah. Jadi pendapatan itu dibatasi, paling tinggi itu berapa, paling rendah itu berapa. Itu menarik. Udah nggak usah pusing-pusing dengan korupsi dan segala macam, itu aja dibatasi. Kalau dia lewat masuk ke negara atau dia buat guliran, jadikan orang-orang yang batas bawah itu jadi naik. Jadi nggak ada lagi yang miskin. Misalnya gini Bung Yongki, ada pemuda atau orang Indonesia, dia nggak bekerja, dia nggak melakukan apa, tapi dia orang baik. Terus apa pandangan kita ke dia? Itu yang nggak pernah, itu kan manusia dengan teknologi yang canggih, gitu kan? Maksud saya pemerintah ini harus mampu juga. Sekarang ini kalaupun pemerintah punya bisa A, B, C, D, saya sih tetap akan mengatakan itu pintu gerbangnya belum dibuka. Siapa yang akan buka? Jadi kita ini masih di depan pintu gerbang main silatnya nih. Kan kacau Bung Yogi, gitu. Makanya wajar kalau misalnya bangsa kita per hari ini masih kehilangan orientasi karena nggak ada yang ingatkan. Itu pesan dari preambul, gitu. Pertama, sebagai pemimpin harus merdeka. Anda itu sebagai pemimpin harus merdeka. Kedua, ini sebagai pemimpin harus bisa buka pintu gerbang atau gimana caranya ini gerbangnya kebuka. Terus yang ketiga, sebagai pemimpin itu ya harus tahu bahwa semua ini atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, biar generasi Z dan generasi milenial itu sama-sama paham untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang tercerahkan gitu loh. Sehingga dia berpikir semangat 28 dia akan perjuangkan, semangat 45 untuk preambul dia perjuangkan. Sampai dengan hari ini, kenapa ini tidak bisa terjadi? Kalau memang ini ada masalah, mestinya pemimpin hari ini koreksi dong. Ya kan? Berani untuk berubah. Misalnya dari sisi partai politik, ya kan? Bagaimana bisa menemukan pemuda-pemuda atau pemimpin-pemimpin yang hebat? Mungkin nggak dengan sistem yang seperti sekarang? Ya jangan kita yang merubah, mereka sendiri kan orang-orang pintar. Mereka lah duduk bareng untuk merubah, gitu kan? Sekarang misalnya partai politik, siapa yang mengawasi partai politik hari ini? Ini kan partai politik akhirnya saling mengawasi antar partai, gitu kan? Nah, kalau dalam teori ekonomi Bung Yongki, partai politik ini misalnya ada 24, gitu kan? Terus ada batas yang untuk bisa mencalonkan itu threshold itu 20%. Itu nanti akan mengelompok paling 3 atau 4 kelompok karena dia kalau dalam teori ekonomi ini struktur pasarnya oligopoli. Jadi kalau dia bisa membuat kesepakatan harga menjadi monopoli. Ini yang paling bahaya kalau nggak ada yang mengawasi. Udah gitu persoalan jadi kalau kita ini kan bahasanya gini, kita kembalikan ke kawan-kawan yang pintar ini. Ya silakan aja Anda mengambil keuntungan dari semua apa yang Anda ingin lakukan di Republik ini, silakan. Tapi apa kita mau begini terus? Gitu dulu. Kalau memang mau berubah, ayo berubah. Gimana dok? Kan sebenarnya di level mereka bisa dan ngerti sebenarnya. Nah, gimana kita mau berbicara di gen zilenial atau milenial? Milenial juga kita ingatkan, ini loh yang Anda harus tempuh, ini loh yang Anda harus lakukan. Karena selama ini kan 1928 hilang. Enggak. Gitu loh. Bukan hilang, tapi ada satu pola atau satu yang sistematis yang memang Membuat sengaja dibuat seperti ini. Orang melupakan semangat 1928. Itu nggak tergenerasikan di berikutnya, di generasi-generasi yang berikutnya. Tidak terestafetkan. Iya, dan itu kalau sepengamatan saya itu sistematis itu. Ya, berarti ada kekuatan yang memang menghendaki Indonesia seperti ini. Ya, artinya kita harus mendobrak itu kan? Kekuatan oligarki itu dia bermain di situ sehingga membuat semangat ini putus. Semangat ini putus. Kita boleh lihat generasi 28 dan generasi 45 itu beda jauh. Iya. Padahal itu 17 tahun. Iya. Nggak sama orangnya. Ada beberapa aja yang sama. Ya kan? Ya. Tapi ketika 45 ini sudah berjalan, generasi 28 mulai tersingkir. Itu fakta sejarah. Itu bukan saya mengada-ngada. Boleh dilihat di sejarah.
Heroisme 1928 Ditutup. tergerus oleh 45. 45 ke sini 1928 udah nggak ada ceritanya lagi. Ya, bersyukurnya kita bisa mengangkat 1928 Bung Yogi sehingga kita bisa satukan dengan 45 dan 45 sampai dengan hari ini. Bersyukur juga ketika topik kita sekarang adalah generasi, kita mampu menyuarakan dari titik mana kita harus berangkat gitu. Itu yang menarik gitu. Gitu. Nah, jadi begini Pak Dhani dengan Bung Yongki ya. Saya melihat kalau orang bilang kita akan punah. Bukan punah secara badan, bukan punah secara badan ini. Yang berbahaya adalah punah secara pemikiran. Punah secara filosofi. Benar nggak? Punah secara mindset. Ini yang saya khawatirkan. Orangnya ada. Ya kan? Bentuknya ada. Ya kan? Tapi dia telah punah dalam berpikir yang mencerahkan, berpikir merdeka. Dia sudah dituntut oleh keadaan zaman, dia harus ini, harus ini, harus ini. Jadi seperti kayak robot. Robot itu kan tidak merdeka. Sementara ketinggian berpikir manusia adalah pada saat dia berpikir merdeka. Ya benar nggak? Karena hakikat manusia itu adalah kemerdekaan. Nah, itu yang saya bilang Bang Yongki. Saya mengkhawatirkan generasi Indonesia ini dia telah punah dalam budaya berpikir, berkata benar, bertindak benar. Saya ambil contoh deh kasus sidangnya Sambo atau Eliezer itu ya. Masa ibu-ibu sih yang membela si Eliezer ini dalam kacamata kejujuran ya, saya menghargai Eliezer itu sebagai dalam kacamata kejujuran, tapi yang memperjuangkan itu ibu-ibu di pengadilan, harusnya kan anak muda itu. Kemana anak mudanya gitu loh? Kok harus emak-emak milenial yang membela si Eliezer itu? Saya inginnya anak muda hadir di situ, karena warisan bangsa Indonesia itu ada di anak muda, gitu loh. Karena anak muda lah yang punya endurance dalam berpikir, benar nggak? Punya endurance dalam mengimplementasikan setiap ide. Kalau ide itu sudah punah di alam pikir kita, kita udah jadi manusia yang tidak punya nilai. Bener nggak? Nggak ada values kita sebagai manusia. Berpikir aja kita udah nggak mau. Jadi jangan ceritalah bangsa ini bisa sejahtera kayak Jepang, Korea, India, China. Tidak. Berpikir aja kita udah punah. Udah males kita ngebahas yang sifatnya serius. Gitu. Akhirnya masuklah orang-orang pragmatis oportunis, dijejalin moral inilah, moral itu. Masuklah mungkin paham-paham yang memang bukan originalitas bangsa Indonesia. Karena berpikir aja kita udah nggak mau. Gitu mungkin. Jadi per hari ini itu ya Bung Yongki, coba kita lihat zaman Orde Baru. Kenapa dia ditumbangkan gitu ya? Karena pada waktu itu kan kekuatan politik itu kan pada satu tangan gitu ya, dikatakanlah sentralistik gitu sama presiden gitu ya. Terus gantilah reformasi. Reformasi ini juga kalau nggak hati-hati kekuatan itu ada di partai politik gitu. Per hari ini ada nggak yang berani bahwa yang mengatakan bahwa partai politik itu tempat terjadinya korupsi? Nggak ada yang berani. Siapa yang berani coba ngomong? Besok dia langsung nggak jadi apa-apa tuh, gitu. Nggak ada yang berani, gitu. Makanya saya ngelihat teman-teman di partai politik juga harus bisa istilahnya mencoba untuk membenahi bangsa ini juga. Karena pemuda-pemuda nggak akan bisa nongol kalau gaya caranya itu seperti sekarang. Segala sesuatu kan penyelesaiannya uang. Kan mereka tahu lah, gitu kan? Cara bermainnya itu seperti apa. Masa republik ini jalannya seperti itu? Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kan gitu. Kita harus berani. Bukan berarti kita menyalahkan, enggak. Tapi ini fakta yang ada misalnya seperti itu. Karena faktanya nih, kunci kemerdekaannya belum dibuka. Kita dihantar sampai dengan pintu gerbang. Ini sampai hari ini masih di pintu gerbang, Bung Yogi. Masih tertutup persoalannya gitu. Yang megang kuncinya siapa nih? Ya, pertama yang megang kuncinya siapa? Atau memang ada yang bisa membukakan di dalam. Nah, tapi jangan khawatir Bung Yogi, kita masih punya alinea ketiga atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita minta, makanya kita jangan lupa tetap bersyukur sampai dengan hari ini seperti ini. Kita berdoa dan kita meyakini bahwa generasi kita itu juga pasti akan ada yang berpikir tercerahkan. Kenapa? Karena mereka gen pejuang. Hanya waktu aja, gitu. Betul. Cuman lingkungannya ini gelap. Misalnya di malam hari gitu kan ya gelap, gitu kan. Nanti kalau udah masuk siang ya udah terang.
Kalau malam hari petunjuknya itu ya bulan dan bintang, Iya. gitu aja. Saya jadi ingat omongannya Haris Azhar, Bang Haris Azhar, ingat nggak Bang Yongki mungkin di podcast sebelumnya ya, dia bilang ya kalau memang ini biarkan aja hancur, nanti akan muncul suatu era baru, generasi baru yang akan muncul dengan sendirinya. Nah tapi saya tadi kembali lagi masalah genetik pejuang kita tuh, percaya nggak Bung Yongki? Orang kalau misalkan ngomong Indonesia aja masih belum bangga, anak muda sekarang bisa ditanya tuh, bangga nggak lo jadi orang Indonesia? Kita tanya deh, mereka akan lebih bangga distereotipekan dengan Korea, betul nggak? Dengan orang-orang Amerika, ya kan? Ini sebenarnya bahaya yang sangat laten nih. Kenapa? Yang dirusak adalah cara pikir kan. Lo ngomong Indonesia aja takut, lo ngomong pejuangnya takut. Ini bahaya. Dan dia masuk dari bangun tidur sampai mau tidur, ya kan? Bukan budaya asli Indonesia loh. Dan itu terus diulang-ulang, direpetisi oleh media, gitu ya, ya kan? Sehingga hilanglah. Saya bilang tadi udah punah. Iya kan? Maaf, generasi kita tuh cara berpikir patriotiknya, generasi kita cara berpikir pejuangnya itu kayak rasa-rasanya udah hampir punah, Bung Yongki. Ini ya Pak yang saya khawatirkan. Tapi kita tetap harus percaya Bung Yongki, karena kita punya alinea ketiga di preambul itu memang ajaib. Jadi bangsa kita ini bangsa yang ajaib. Sebagai bangsa yang ajaib, mungkin pendapat Ridho itu mungkin benar. Tapi mungkin di akhir-akhir ini kan mulai bergeser gitu ya, bagaimana pandangan-pandangan luar terhadap kita. Ya belum Dan selesai. bagaimana orang-orang kita juga sekarang udah mulai bangkit. Tapi jangan lupa kita tetap berbasis kepada Jong ya. Masing-masing daerah gitu ya, pemuda-pemuda di Celebes, di Borneo gitu ya, di Sumatera gitu, di Jawa, Sunda, NTT, gali kembali nilai-nilai luhur dari tempatnya masing-masing. Karena itu adalah sistem yang sangat kuat. Karena mau bicara moral, di sana mereka bermoral semua kok. Mereka cuma nggak pernah dilihat aja. Jenius lokal masih banyak, kearifan lokal masih banyak, masih terpelihara bagus, gitu. Jadi kita jangan khawatir. Kita tetap kita masih punya kekuatan. Pertama kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sampai dengan hari ini. Kita tetap mendoakan untuk teman-teman itu bisa berjuang ke arah yang lebih baik. Dan yang berikutnya ya pertolongan Tuhan itu akan datang, paling seperti itu. Iya, persoalannya adalah kita ini sedang mau berevolusi atau berevolusi. Itu kan persoalan, kita udah menyadari semua, ya kan? Pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, ya biarkan aja, nanti juga generasi ini akan berubah. Nah, persoalan yang baru adalah kita siap menerima evolusi atau mau berevolusi. Ini bisa kita jawab Bung Yongki. Ya. Kenapa Jong Syndicate ini diadakan? Inilah tugas kita. Kita punya semangat. Dengan keterbatasan ini jadi. Dan jangan lupa sektor 1, 2, dan 3. Sektor ketiga, seluruh masyarakat Indonesia ini harus paham. Sektor ketiga itu nggak usah tergantung sama sektor 1 dan sektor 2. Biarkan sajalah mereka ini. Kita tetap berjalan. Contohnya organisasi sektor ketiga yang berhasil sampai dengan hari ini dengan sustainability yang cukup bagus, NU, Muhammadiyah. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini harus diberikan alternatif bahwa untuk merubah Indonesia nggak mesti harus masuk partai politik. Kalau dia misalnya punya uang, dia bisa buat aktivitas-aktivitas untuk masyarakat, buat sendiri saja. Gitu. Selama ini kan orang digiring seolah-olah untuk melakukan perubahan di Indonesia harus begini. Enggak. Gitu loh. Nah, model-model pengingatan, saling mengharumkan dan saling mencerahkan lewat Jong Syndicate. Kita teruskan aja. Jadi yang tadi Bung Yongki bilang apakah enggak, ini upaya yang sudah kita lakukan. Walaupun kelihatannya kecil, tapi setiap titik-titik yang kecil itu yang kita basis pembicaraan yang kita bahas di Jong Syndicate tidak di dimensi batang, tidak di dimensi ranting ataupun buah. Kita bicara di akar persoalan. Ini akarnya, gitu. Nah, harapannya mereka jadi orang-orang kuat, gitu. Kalaupun mereka sekarang udah bergerak, mereka berbuat kesalahan, mereka mungkin bisa tercerahkan, mereka mengingat kembali perjuangan sehingga mereka tergerak hatinya untuk berbuat benar. Itu udah luar biasa, gitu. Seperti itu kira-kira Bung Yongki. Ya. Jadi sekali kembali lagi ya Pak ya. Jadi ini loh yang tadi cara berpikir kita ini udah
semacam kita udah nggak punya keberanian mengingatkan generasi muda atau membuat sistem yang bagaimana mempertahankan warisan nenek moyang kita. Apa itu? Bangsa pejuang. Loh, sekarang kita begitu. Mereka bangga dengan budaya dari luar, tapi tidak bangga dengan budaya diri sendiri. Oke, kita bukan permasalahan style, Pak, tapi cara pikir. Cara pikir orang timur apa sih? Orang manusia timur gitu ya. Timur itu maksudnya Asia gitu ya. Apa sih? Seperti misalkan mereka ini pantang rasa malu. Rasa malunya tinggi. Nah, bagaimana kita yang sudah hilang rasa malu itu gitu ya, dengan bangganya misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang melanggar norma, mereka bangga, bahkan di-share loh di YouTube gitu ya. Ini berbahaya sebenarnya. Makanya saya bilang, saya khawatir akan punah cara berpikir benar bangsa ini untuk generasi muda. Memang Pak, saya juga tidak pesimis. Oh iya. Saya tidak boleh pesimis. Iya. Minimal dari keluarga saya, orang dekat saya pertahankan warisan yang bermanfaat itu. Seperti itu Bung Yongki. Ya silakan. Ya. Ya, seperti mungkin kita pernah diskusikan, kalau saya mungkin karena dari Jong Sudanis gitu ya, saya hanya ingin mengingatkan itu kan kita tetap harus saling mengharumkan gitu ya, saling memberikan manfaat, dan di dalam diri kita itu sifat silih asah asuh terus kita aplikasikan dalam keseharian gitu. Nah, dan di seluruh daerah itu kan memiliki nilai-nilai luhurnya itu luar biasa gitu Bung Yongki. Mungkin Bung Yongki bisa cerita dari entitas seperti apa. Itu nanti terus saja. Itu jauh lebih kuat dan bertahan ratusan tahun dibanding perubahan-perubahan yang baru sekejap sekarang. Jadi saya menganggapnya bisa kita selesaikan gitu. Yang penting kita ingatkan terus. Saya bersyukur juga Bung Yongki menciptakan podcast Yong Syndicate dengan Ridho gitu ya. Ridho juga ini mewakili teman-teman dari milenial gitu kan. Artinya kan ini sudah mulai nih penggenerasiannya. Tinggal nanti kita kumpulkan lagi aktivis milenial yang punya visi kebangsaan, nanti aktivis zilenial yang punya visi kebangsaan. Itu akan tercipta sendiri. Kenapa? Karena pasti leluhur mereka juga pejuang semua itu. Gitu Bung Yogi. Iya, jadi kesimpulannya adalah generasi berikut dari kita itu mengalami stagnasi dalam cara berpikir. Mereka tidak mewarisi jiwa petarung seperti yang dimiliki oleh nenek moyang. Dan itu bisa datang dari berbagai hal, termasuk gaya kepemimpinan atau budaya-budaya luar yang masuk, atau juga mungkin generasi di atasnya nggak bisa memberikan contoh gitu ya. Iya, tidak ada warisan yang bisa diwariskan. Karena memang seperti yang saya bilang, kan ada satu benang merah yang putus di 1928. Iya. Ya kan? Nah, 1945 adalah euforia. Iya, seolah-olah titik berangkat dari situ ya. Suatu kemenangan. Padahal itu belum kemenangan. Baru sampai pintu gerbang. Kacau mungkin. Dan itu kemudian menjadi masalah dan diwariskan sampai ke generasi sekarang ini. Iya, diwariskan sampai pintu gerbang aja Bung Yogi. Ya, itu yang jadi beban kita. Karena itu kita perlu suatu pemberdayaan yang terus berulang, lalu suatu edukasi yang terus direpetisi. Direpetisi, dan itu sampai menjadi sebuah kebiasaan yang membekas. Yang membekas tanpa perlu kita ajak, tapi itu gaya bergerak style, sendiri, betul. Style ya, gaya mereka udah di situ. Nah, saya mungkin Iya, jadi saya melihatnya begini Bung Yongki. Jadi gini loh, jangan takut lo berpikir aja. Kan pernah ada juga nih, lo bicara lo soal politik lo, wah ya kan, masih kecil udah ngomong-ngomong politik, itu berbahaya loh. Pernah saya Bung Yongki ya, kan saya pernah waktu itu umur baru mungkin 8 tahun saya waktu kecil. Terus ditanya nih sama pengasuh saya ya, dulu ada pengasuh saya, dia punya anak tuh.
Nah, pada nongkrong lah ceritanya di depan rumah saya kan. Rido, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi politisi? Ya, saya bilang. Kan saya dari kecil saya sudah senang belajar masalah tokoh-tokoh politik gitu. Yang mau jadi politik. Jadi politik itu jadi suatu yang dianggap norak gitu loh di bangsa ini. Anak muda ngomong politik dibilang so pinter. Padahal saya tidak setuju dengan hal itu. Justru dengan dia berbicara politik, aktivitas akalnya udah mulai meningkat tuh. Harus kita appreciate. Makanya saya bilang dalam podcast sebelumnya, 1928 Oktober jangan hanya tampil baju-baju adat, tarian-tarian adat, jangan. Tapi kita harus benar-benar misalkan ceramahnya Khairil Anwar, benar nggak? Ceramahnya pujangga-pujangga kita itu harus dikedepankan. Nah kadang-kadang juga gimana ya? Ini juga teguran juga sih, masukan juga buat pemerintah nih. Pertanyaan sekarang arah sejarah ini ada di tangan kalian. Dengan sistem yang kalian buat, kalian harus bertanggung jawab. Kalau seandainya generasi ini punah, yang bahaya itu bukan punah secara badan, bukan, tapi punah secara pemikiran. Punah karena tiadanya kebanggaan lagi. Betul tidak? Iya. Kita udah tidak ada rasa bangga lagi kepada pahlawan-pahlawan kita gitu loh. Kita lebih bangga kepada orang-orang dari luar negeri sana gitu loh. Memang itu kan masalah anak-anak muda zaman sekarang aja itu. Tapi itu berbahaya loh. Itu berbahaya. Beda dengan orang Jepang, Bung Yongki. Dia memang suka ada namanya J-rock ya. Rock-rocknya Jepang gitu. Tetapi mereka tidak lupa kalau dalam setiap acara-acara adat mereka lebih mensakralkan hari itu. Nah itu yang kita lupa. Mungkin itu dari saya, Bung Yongki. Ini kan menarik, Bung Yongki. Kalau kita nonton film The Last Samurai, kemajuan bangsa Jepang itu kan dia mengeluarkan statement pada waktu itu. Raihlah seluruh ilmu pengetahuan di seluruh dunia, gitu kan. Kejar semua ilmu pengetahuan untuk kita bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Betul. Tapi jangan pernah lupakan leluhur kita, ajaran leluhur kita, dan teknologi leluhur kita. Per hari ini bangsa kita ini rasa hormat kepada leluhurnya itu kurang. Gitu kan. Sekarang misalnya di setiap tanah itu ya mereka punya kepercayaan, udah biarkan saja, kita kan udah terbiasa dengan perbedaan, ya kan. Mereka misalnya meyakini sesuatu, udah biar aja, karena itu mereka menjaga alam itu dengan caranya, gitu kan. Ini yang kurang dari bangsa kita. Kita harus tetap menghormati itu semua dikembalikan. Makanya DPR gitu. tuh studi banding sekali-sekali jangan luar negeri terus ya. Ke kesultanan gitu ya harus ya, ke masyarakat adat studi bandingnya gitu. Iya. Karena coba Bung Yongki perhatikan ya, masyarakat adat itu misalnya rumahnya sama atau apa. Ternyata itu dari konsep pemerataan itu paling cakep. Karena apa? Dia selalu masuk itu rumahnya sama, dia tidak terpengaruh dengan keinginan-keinginan lain. Nah, tapi untuk kebutuhan makanan terpenuhi. Kalau misalnya pemerintah mampu melihat semangatnya dan mengadopsi, untuk sistem pertahanan kita bisa aja dibuat di semua tempat, gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, saya berharap semoga kita bisa menemukan suatu momentum. Ya. Untuk membangkitkan kesadaran. Sorry saya potong, bukan menemukan, tapi menciptakan kali Bung Yongki. Kalau menemukan kita nyari lagi dong. Tapi ini diciptakan. Ini juga. Bukan diciptakan. Bung Yongki. Oh gitu ya. Karena sudah ada. Oh gitu ya. Sudah ada. Tapi terancam hilang kan. Punah. Terancam punah. Betul. Nah, oh iya. Dicari. Betul. Harus dicari. Ketika kita sudah menemukan momentum itu, kita harus menghidupkan kembali. Kita ingatkan terus dengan apa yang Bung Yongki pernah sampaikan. 100 tahun Sumpah Pemuda. 100 tahun Sumpah Pemuda. Itu 2028 itu jadi momentum saja, sehingga semua dari sekarang bergerak ke arah yang sama. Kita ini kan hanya setetes air di lautan sana. Kita harus bersama-sama bisa menjadi sebuah kekuatan, gitu kan. Dan semua orang Indonesia ini kan memang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa pahlawan lah, jiwa-jiwa pejuang. Mereka dari kerajaan sana kerajaan sini semua tuh jiwa fighternya ada, gitu. Biarkan aja, nanti semua ke satu titik. Intinya kita ingin lebih baik, dan yang penting semua sadar sepenuhnya bahwa alinea kedua itu kita baru dihantar sampai pintu gerbang. Sampai sekarang masih di pintu gerbang, Bung Yongki, belum masuk, gitu. Lah ini siapa nih yang bisa membuka gerbangnya, gitu. Intinya berarti belum terbuka lah belum terbuka. Artinya dari dijajah sama itu kulit putih, terus kita dijajah lagi sama bangsa sendiri, intinya gitulah. Gitu. Jadi begini. Dulu sekitar di Orde Baru ada satu istilah menunggu Godot. Oh iya. Godot itu adalah juru selamat atau Mesias.
Satrio Piningit apa ya? Satrio Piningit, ya kan, yang akan membuka pintu gerbang, gitu kan. Dan kita masih menunggu. Ada prakondisi yang harus kita ciptakan untuk mendapatkan tokoh-tokoh terbaik. Semua masyarakat harus bergerak menjadi yang baik. Ya. Kalau prakondisi ini tidak diciptakan, sampai kapanpun nggak akan terbuka. Artinya apa? Kita dari seluruh daerah, seluruh jong di Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. Jiwa luhur dia keluarkan, gitu ya. Dengan pemikiran dia silakan sekolah kemanapun, tapi dia punya jiwa itu tetap seperti itu. Sehingga bergerak ke arah yang sama. Dan itu bisa seperti yang Bung Yongki sampaikan tadi, kita tidak harus jadi yang namanya momentum itu akan terjadi, ada satu yang diturunkan dan ada satu yang menyambut gitu. Dia harus klop, antara botol dengan tutup itu harus klop. Nggak mungkin lah bangsa kita rusak sendiri, tukang mencaci orang, tukang ini mau melahirkan pemimpin yang hebat, nggak akan gitu. Kira-kira seperti itu Bung Yongki. Closing. Ya, oke, closing saya. Ya, intinya saya ingin closing. Saya kembali lagi ya, jangan sampai kita ini berkontribusi memusnahkan generasi kita. Ya, minimal. Iya, kita jangan sampai berkontribusi memusnahkan generasi yang kita sayangi ini, yang kita harapkan ini. Karena ya tadi berkelanjutan kita ini adalah tanggung jawab kita adalah bukan hari ini, Pak, tapi tanggung jawab kita buat yang nanti nih, buat anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita punya peran berkontribusi menghancurkan generasi. Amit-amit jabang bayi kalau saya. Nah, makanya dari itu kita tetap Bung Yongki, Pak Dani ya, kita tetap solidkan dalam berpikir. Ayo kembali, banggalah kalian dengan cara berpikir nenek moyang kalian. Stop sudah ibaratnya hal-hal yang bakal memusnahkan generasi kalian. Itu tanggung jawab teman-teman kita nih, gitu loh. Oke, itu saja mungkin dari saya Bung Yongki. Terakhir. Kalau dari saya kembali kepada semangat 28. Terus juga jangan lupa dari preambul UUD 45. Ternyata 3 poin pertama belum terpenuhi, 4 poin itu belum terpenuhi, gitu. Mungkin dari saya itu. Oke. Yang jelas kita masih mempunyai PR yang sangat panjang. Bagaimana kita bisa kembali untuk sampai kepada fighting spirit bangsa kita yang sebenarnya. Itu yang harus kita cari. Jadi demikian tadi diskusi yang biasa kita lakukan antara saya, Pak Dani dan Pak Ridho. Semoga tercerahkan. Salam satu rasa. Salam satu bangsa. Salam satu bangsa.